Bisa, Dok. Ya, bisa ya. Oke. Nanti begini saja, mungkin ada beberapa, tergantung waktunya saja ya. Kalau waktunya tidak mencukupi, adik-adik nanti baca mana yang tidak dipahami, mungkin bisa disampaikan kepada tim blog ataupun pada saya. Mengingat pembelajaran ini skupnya memang tidak ada yang sampai memberikan tata laksana gitu ya. Lebih banyak hanya memberikan sebatas maksimum rujukan. Jadi memang betul-betul kebutuhannya adik-adik ini melihat dari standar kompetensi dokter Indonesia ya yang adik sudah pelajari di semester 1. Topik hari ini, siang ini memang tidak sampai memberikan terapi ya. Oke, saya mulai mungkin dari saya share slide-nya dulu ya. Sebentar. Oke. Baca ya. Terlihat slide-nya? Terlihat? Terlihat Sudah ya? terlihat, Dokter. Oke, siap. Ya. Baik, kali ini kita akan belajar sama-sama berkaitan dengan komplikasi nifas. Jadi tugas saya sesuai dengan arahan dari tim blog Opjin ya, saya diminta untuk memberikan tentang komplikasi nifas. Nah ini kasusnya memang banyak sekali. Kalau mengingat pada SDKI ya, Standar Kompetensi Dokter Indonesia ya, kita akan melihat bagian dari topik yang kita bahas yang ini meliputi di poin 56 sampai 62 di standar kompetensi dokter. Coba adik-adik buka nih bukunya kembali, bahwa di sana yang tertinggi di poin 57 dan nomor 62, nah ini permintaannya kemampuannya adik ini dalam mendiagnosa, melakukan rujukan ya, dan penanganan awal, itu yang paling ini ya, paling jauh adik bisa lakukan. Pada dua kasus nanti yang kita pelajari, endometritis dan subembolosi uterus. Sedangkan pada tromboemboli, bagian dari komplikasi nifas, kemudian inkontinensia urin, inkontinensia ani atau feses ya, trombosis vena dalam ya atau DVT, kemudian tromboflebitis. Nah ini kemampuan yang diinginkan sesuai standar kompetensinya adalah mendiagnosa dan merujuk saja. Jadi pengetahuan jadi begitu penting di sini. Karena kita tidak bisa merujuk kalau kita tidak bisa membuat diagnosis. Baik. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komplikasi nifas? Nah, kalau nifas sendiri kan kita sudah pahami bahwa fase atau keadaan atau periode setelah dari ibu melahirkan sampai usia kurang lebih 42 hari, ada yang menyebutkan 42 hari, ada juga yang menyebutkan sampai 8 minggu atau 56 hari ya. Itu tergantung literaturnya. Jadi nifas sendiri pengertiannya komplikasi seperti yang kita pahami berarti sewajarnya mengalami nifas. Nah, tentu sudah kita bersama pada masa nifas ya, itu yang kita kenal sebagai masuk kuman-kuman ke dalam alat genitalia perempuan ya, akibat dari proses persalinan dan masa nifas. Jadi yang kita bicarakan ini tanpa ada proses persalinan tentu tidak mungkin ada komplikasi nifas ya. Jadi apapun cara persalinan, apakah itu normal, apakah sesar, itu berdampak memiliki komplikasi nifas gitu ya. Oke. Segudang pertanyaan yang bisa muncul berkaitan dengan berbagai penyakit berkaitan dengan komplikasi nifas ya, itu endometritis seperti tadi ya, subinvolusi uterus ini yang sering kita temukan di pelayanan ya. Kemudian ada DVT, kemudian SVT,
kata inkontinensia. Ini coba kita bahas ya. Nanti untuk detailnya adik baca sendiri ya. Saya hanya baca poin-poin besarnya saja. Komplikasi nifas tentu yang kita harapkan, walaupun tadi sesuai dengan standar kompetensi dokter ya, tidak semua harus adik melakukan tata laksana. Namun alangkah baiknya dipahami bahwa setiap materi sana, walaupun memang sebagai kapasitas dokter umum tergantung kompetensi atau kemampuan berapa yang dituntut oleh pembelajaran itu ya. Kalau endometritis, kemudian subimpulus terus kan sudah jelas di 3B ya, kemampuan 3B. Nah itu titik poinnya atau confident-nya adik-adik itu sampai di sana. Jadi tahu ngeremnya gitu ya. Melakukan tata laksana sampai merujuk, tata laksana awal sampai merujuk gitu ya. Nah tentu kalau tanpa pengetahuan, didasari pengetahuannya. Jadi kita pelajari saja semua ya sebagai sebuah informasi ya, tinggal cara bagaimana menggunakan pengetahuan itu. Endometritis ya, seperti kita ketahui setiap ada kata atau istilah apapun yang ada itis-itisnya tentu kan suatu reaksi radang ya. Radang. Kalau di endomet berarti endometrium ini ya, berarti ada peradangan di endometrium. Apa yang membuat bisa terjadi peradangan? Secara logika ya pasti ada proses masuknya kuman, ya, terutama yang sifatnya ascending ya, ascending infection. Jadi dari bawah ke arah endometrium. Jadi ingat-ingat lagi pembelajaran anatominya ya. Jadi kuman-kuman itu masuk melalui apakah itu bekas luka, luka dari mana? Kalau proses kita bicara nifas, berarti kita bicara proses persalinan, berarti ada proses perlukaan di jalan lahir misalkan, kemudian sampai kumannya masuk ke endometrium. Bahkan kuman-kuman ini bisa menyebar ya, bisa menyebar tidak hanya ke endometrium, bahkan ke myometrium, bahkan ke parametrium. Pada proses persalinan ya. Nah, infeksi nifas ini banyak istilah ya. Endometritis ini ada yang menyebut endometritis, ada endomyometritis ya. Banyak ya. Banyak istilahnya. Jadi ya dikenali sesuai dengan lokasinya. Biasanya istilah-istilah medis itu berdasarkan lokasinya ya. Berdasarkan lokasinya. Di mana peradangan itu di mana diistilahkan, disitulah lokasi peradangannya gitu ya. Jadi tidak usah dihafal mati ya, dikenali saja anatominya. Peradangan terjadi pada lapisan endometrium rahim ya, uterus ya, dari bagian lapisan dalam ini rahim yang terjadi karena proses infeksi. Nah, selain endometrium, peradangan juga dapat melibatkan myometrium dan parametrium. Nah, itu. Jadi ingat saja gambar yang sudah dipelajari ini. Nah, yang mana namanya endometrium, itu endo kan bagian dalam ya, yang ini endometrium, kemudian ini myometrium ya, di pinggirnya ini sudah parametrium. Itu jadi semua. Jadi infeksi itu bisa masuk melalui proses peradangan dari bawah ke atas. Karena ada apa? Di sini ada perlukaan. Jadi kumannya masuk dari bawah ke atas. Ini kuman bisa menyebar ya sampai ke arah luar. Ini ingat-ingat anatominya, ada myometrium, parametrium ya, kemudian ada endometrium. Ini perjalanan kumannya seperti ini. Silakan dibaca. Nah, ini satu contoh kasus endometritis sebetulnya dibedakan ya atas endometritis yang berkaitan dengan kehamilan atau endometritis yang tidak berkaitan dengan kehamilan. Nah, ini yang contohnya endometritis yang tidak berkaitan dengan kehamilan seperti yang kita ketahui. Kasus PID ya, penyakit radang panggul ya. Jadi penyakit radang panggul istilahnya banyak istilah juga ya, pelvic inflammatory disease atau PID atau penyakit radang panggul atau PRP. Sering dikaitkan dengan peradangan. Nah, hampir semua bagian dari organ reproduksi ini meradang. Bayangkan saja gambarnya. Nah, gambarnya ini kita bisa melihat kuman itu masuk dari arah yang tanah biru ini dari vagina masuk ke rahim, kemudian ke bagiannya masuk lagi ke sini menginfeksi saluran ini sering masuk saluran ya. Nah ini banyak ovariumnya bahkan dari parametriumnya atau admitanya jika terjadi PID. Kenapa contohnya chlamydia sebetulnya infeksi
cek dokter. Dokternya hilang, Angga. Ya, sabar ya. Kita hubungi dulu ya.
Guys, sabar ya. Udah coba tak telepon, tapi belum bisa diangkat sama dokternya. Bagi kuota.
Om Swastiastu, dokter. Ya, sesuatu ini ya, Iya. hilang sinyalnya ya. Oke, Iya. saya sudah jauh tadi ini. Sudah sampai Iya, di dokter. kebaca ini ya. Tadi sampai di mana? Dari Sampai tata laksana tadi ya. Tata laksana masuk. Baru sampai endometritis, Dok. Ini Yang endometritis. klasifikasinya. Klasifikasi, waduh, ngulang lagi berarti ya. Waduh, ini sampai sini. Sampai sini ya. Sampai ini? Iya, Dok. Iya, Dok. Iya. Ya, waduh, jauh sudah ngulang, saya nggak tahu ya. Ya, ini prinsipnya mengapa bisa terjadi endometritis karena adanya kuman yang masuk ascending ya dari luar ke organ bagian dalam, organ reproduksi dalam hal ini. Karena seperti kita ketahui secara anatomis, organ reproduksi wanita terutama ya terhubung dengan dunia luar. Jadi sangat gampang terinfeksi. Salah satunya infeksinya jika mengenai endometrium namanya endometritis. Jika mengenai otot rahimnya namanya myometritis. Jika mengenai parametriumnya namanya parametritis. Jika mengenai adnexanya, nah itu PRP atau PID gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari semua. Oke, yang penting prinsipnya kita paham ya, endometritis. Nah, dari aspek patologis atau patologi anatomi, dokter patologi anatomi membedakan ya, cara membedakan akut dan kronis dari endometritis ya. Akut dan kronisnya dilihat dari selnya. Nah, kalau akut neutrofil ada selnya, kalau kronis sel plasma dan limfosit. Itu yang ini ya. Dan ingat bahwa endometritis itu tidak terjadi hanya pada kaitan dengan kehamilan, juga non kehamilan seperti tadi PID kan non kehamilan. Kalau kehamilan ya proses apakah keguguran, apakah proses bersalin gitu ya, apakah proses sesar gitu masuk di dalamnya ya. Nah, data-data kan menunjukkan ini. Jika terjadi peradangan, ini salah satu hospital di Amerika ya, melahirkan normal katanya mendapatkan data 1-2%. Nah, memang faktor risikonya kalau kita lihat ya, per vaginam itu 1-3% dapat terjadi endometritis dibandingkan persis. Kemudian kalau melahirkan per vaginam juga kan tidak selalu ada robekan ya, kecuali di episiotomi. Makanya ketika melakukan intervensi pada tubuh pasien, ada baiknya kita pastikan asepsis dan antisepsisnya. Artinya sterilitasnya harus dijaga. Oh, putus lagi ya? Putus lagi ya? Masih bisa? masih ini bisa? ke dokter. Oke ya. Jadi kasus non obstetri ini terjadi 70-90% dari datanya itu ya. Jadi salpingitis ya, dari endometritis atau dari salpingitis terjadi endometritis itu sekitar 70. Kalau kita menemukan data tubuh penyakit nah penyakitnya ya penyebabnya ini bakteri ya, bakteri yang masuk ya dari bawah ke rongga rahim ya. Nah ini tidak satu kuman. Contohnya bisa Gardnerella, Uriplasma gitu ya. Jadi kuman-kuman biasanya dari infeksi menular seksual ini. Ketika ibu bersalin kemudian terjangkit oleh infeksi menular seksual, makanya kenapa ibu hamil saat ANC kita lakukan pemeriksaan pada infeksi menular seksual ada apa tidak, karena salah satu yang kita cegah ya, kita cegah adalah terjadinya endometritis. Bisa operasi sesar, bisa kehamilan ganda ya, usia ibu dan pernah punya anak gitu ya, persalinan yang terlalu lama gitu ya, kegemukan, bahkan air tuban hijau pun bisa. Nah, ini cara masuknya ya, patofisiologi. Putus lagi ya? Iya, dokter, putus lagi. Masih terlihat slide-nya? Sudah tidak terlihat nih ke dokter. Tidak terlihat ya, saya scan lagi. Iya, dokter. Ini terlihat? Terlihat ya? Terlihat, dokter. Masih hitam aja nih ke dokter. Terlihat ya? Nih sekarang Terlihat, terlihat.
Oke. Ya, oke, kita nanti gambarannya ya, kuman apa saja yang bisa, ya ini lebih banyak yang nah, next-nya mana? Oke, nah ini perkembangan dari endometritis, tidak aja dia bisa menginfeksi endometrium, juga myometrium, parametrium, bahkan peritonitis. Jadi dinding perut bagian dalam dia bisa infeksi juga. Saya sambil ya. Kayaknya karena pengaruh hujan ya. Nah, ya sambil nunggu saya mau tethering aja nanti. Nah, endometritis gejalanya tadi sudah ya? Belum ini ya? Gejalanya belum ya? Belum ya? Belum. Jadi gejalanya kalau seperti halnya peradangan, sifat peradangan yang lain kan kita kenal istilahnya. Ini agar adik tidak menghafal ya. Ada istilahnya tumor, rubor, dolor, kalor, fungsiolesia. Itu setiap peradangan itulah gejalanya. Ya. Jadi apa itu? Misalnya tumor tadi ada benjolan ya, teraba benjolan. Kemudian rubor kemerahan. Ya, kalor suhunya naik pasti ya. Kalau suhunya naik, nadinya naik juga. Nah, itu yang dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak usah dihafal. Kemudian apa yang kita lakukan untuk memastikan bahwa betul ada peradangan? Periksa penunjang. Periksa penunjang apa? Leukosit ya. Leukosit dalam darah. Atau pemeriksa fisik apa yang menunjang terjadi infeksi. Lokianya misalnya. Ya, karena ini berkaitan dengan proses persalinan. Tentu kita lakukan pemeriksaan ginekologi. Ya, jangan dilupakan skema dasarnya, Secret 7, ya, Fundamental 4. Dari situlah kita akan bisa menegakkan diagnosis 80% ya dari kasus yang datang ke pelayanan kesehatan kita. Apalagi ditunjang dengan pemeriksaan fisik, dengan pemeriksaan penunjang, ya, kita akan bisa menegakkan diagnosa lebih tepat. Nah, di pemeriksaan umum, ya tentu kita periksa. Tadi keluhannya pasti demam, periksa demam atau tidak, menggigil kah dia, ya. Kemudian tekanan nadi meningkat apa tidak. Nah, ini harus beriringan dari hasil keluhan, gejala, ya. Kita harus menemukan tanda. Jadi kalau pasien mengeluhkan, itu namanya gejala. Kalau dokter yang memeriksa, namanya tanda. Jadi dokter menemukan tanda-tanda, ya. Tanda-tanda peningkatan suhu, peningkatan denyut jantung, gitu ya. Atau tanda ditemukannya lokia yang berbau gitu ya. Jadi itu cirinya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Ini prinsip pemeriksaan dalam pada proses bersalin ya atau proses pasca persalinan atau masa nifas itu namanya pemeriksaan ginekologi. Ya, pemeriksaan ginekologi bukan obstetri. Jadi pemeriksaan ginekologi ya dia sudah pelajari. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan ginekologi? Di sinilah ilmunya bisa digunakan salah satunya ya. Jadi inspeksi dulu perut ibu ya di mana keluhan itu terjadi, kemudian lakukan palpasi, ada nyeri tekan apa tidak, dilanjutkan dengan inspeksi vulva vagina kan itu, kemudian meraba atau palpasi ya vulva vaginanya dipalpas lacak berdasarkan pemeriksaan fisik ya. Kemudian dilakukan periksa dalam. Nah, bimanual itu digoyangkan mulut rahimnya, kalau dia nyeri berarti ada dugaan bahwa betul terjadi proses peradangan. Kalau peradang pasti nyeri, pasti dari sisi tubuh demam, ya, saling berkaitan begitu. Kemudian tinggal dilacak oleh penunjangnya apa, leukosit tadi sudah ya. Nah, kemudian kita singkirkan penyebab infeksi atau radang yang lain ya, ataupun menimbulkan nyeluhan yang lain di sekitar organ itu. Apa organ yang paling dekat dengan organ reproduksi? Kandung kencing. Di kandung kencing ada apa yang bisa kita cek? Urin, ya. Nah, seperti itu. Jadi polanya jangan main hafal-hafal saja, ya. Jadi dimengerti, dipahami apa masalahnya, di mana kira-kira lokasi anatominya. Disitulah peran ilmu-ilmu dasar tadi. Ilmu-ilmu dasar yang sudah dipelajari di semester 1. Gunakan di sini. Logikanya dimainkan. Jadi mahasiswa itu harus liar tadi ya, logik ya, inovatif ya, analitik ya. Jadi menggunakan kemampuan analisanya
Kemudian reasonable, beralasan ya, menggunakan literatur ya. Jadi itu, jadi konsep-konsep itu terus digunakan, digaungkan dalam diri itu sehingga ilmu itu tidak hanya sebatas hafalan saja, tapi bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi sudah belajar anatomi malah lupa semua, jangan begitu. Jadi sekarang untuk organ reproduksi secara anatomi kita pakai di sini ilmunya di objin ya. Oke, jadi di bagian depan ada apa? Ada kandung kencing, di bagian belakang ada rahim, kemudian ada aneksa dan sebagainya. Di bawahnya ada rektum. Gunakan itu kemampuan anatomisnya. Jadi mencari, menyingkirkan, mendiagnosa banding dengan penyakit-penyakit yang ada di sekitar perut bagian bawah itu yang menjadikan keluhan pasien. Dari situlah kita baru bisa akan menyarikan apa sih diagnosa yang sebenarnya atau apa sih asesmennya. Kalau belum juga jelas dengan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang. Salah satu yang paling dekat apa? Jangan-jangan ileus ini. Ileus? Cari udara. Udara dengan apa? Foto bisa. Tadi sudah belajar ronsen, pakai ilmunya gitu ya. Jadi kalau apa cerdas saja tidak mau gunakan logika, bingung deh, ilmunya banyak misalnya, pakai logikanya ya, sehingga tidak hafalan semua gitu ya. Jadi karena disyukuri ilmu dasarnya anatomi ya, nah digunakan di sini, kekuatan anatomi itu digunakan di sini, adik bisa melogikakan, oh saya harus lakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan ini. Oh ini jangan dulu. Kenapa? Menyangkut biaya misalnya. Itu logiknya begitu ya. Gunakan. Nah ini apa kemungkinan DD-nya endometritis? Cari aja organ-organ di sekitar itu apa yang mirip-mirip keluhannya. Apakah nyerinya? Apakah bisa benjolannya? Ya. Contohnya apa? Kalau di saluran kemih, pembuluh darah vena ya. Ada benjolan, ada abses misalnya, ada ketemu nanah di situ, ada kemerahan. Kalau ada nanah pasti ada riwayat kemerahan, bisul lah bahasa kasarnya ya. Nah, kemudian infeksi apa yang bikin dia bisa panas? Apakah ada infeksi pernapasan misalnya, atau alergi malah dengan obat misalkan. Jadi cari diagnosa bandingnya ya. Nah, walaupun ini kemampuan yang dituntut pada kasus endometritis ini hanya sebatas adik menangani awal gitu ya, tapi hendaknya memahami bahwa secara keilmuan informasinya harus adik pahami. Gold standar dari terapi ini tadi sudah disebutkan. Kasus ini endometritis adalah penyakit anaerob, kuman anaerob, berarti obatnya anaerob, jangan dihafal. Apa anaerob? Ya clindamycin, metronidazole kan begitu, gentamicin. Apa yang bisa misalnya di tempat kerjanya dia yang bisa. Kalau ini tidak bisa, apa terus menunggu gentamicin ini kan penyakit akan berkembang terus. Apa yang bisa dilakukan? Broad spektrum luas bisa kasihkan. Cuman kan bukan gold standarnya dia, tapi bisa. Apa itu contohnya? Ampicillin, amoxicillin, banyak sekali, cephalosporin, banyak ya. Banyak itu. Jangan main hafal, hafal gitu ya. Saya tidak mengajarkan begitu. Jadi adik-adik ini harus gunakan ini kemampuan analisisnya sehingga setiap penyakit apapun tidak terpaku adiknya, tahu gold standarnya apa. Nah, kalau tidak ada, tahu terapi alternatifnya gitu. Nah, yang lebih penting sebetulnya pencegahan. Nah, jadi dibandingkan mengobati, lebih baik dicegah agar ibu tidak mengalami fase endometritis ini. Ketika dia nanti bersalin, bagaimana caranya? Prakonsepsi siapkan. Ketika konsepsi atau kehamilan terjadi, siapkan ya dengan antenatal care yang baik. Kemudian dalam proses pasca bersalin ya, ini disiapkan dengan sesteril mungkin melakukan tindakan. Itu kan pencegahan-pencegahannya bisa kita lakukan. Prognosisnya, nah syukur nih, prognosisnya bagus karena penyebabnya adalah bakteri, dan bakteri sudah ada obatnya. Kalau virus yang susah, yang tidak ada obatnya. Kalau ini penyebabnya bakteri. Kalau kita lihat dari etiologinya tadi, ya kuman-kumannya adalah bakteri semua. Jadi semua ada obatnya. Nah, jadi 90% sembuh ya dalam 2-3 hari dari pemberian obat itu ya. Jadi perannya adik-adik sebagai dokter umum, kenapa? Kalau jauh secara akses, terapi lebih awal sambil merujuk. Apa terapinya? Apa saja antibiotik, yang penting untuk bakteri kasih saja gitulah kasarnya ya. Tapi adik tahu bahwa yang gold standar itu apa untuk kasus ini gitu ya. Nah, itu jadi jangan
takut. Kalau sudah ganti jadi dokter umum, sudah kapasitasnya adalah mengobati. Jangan takut-takut lagi gitu. Kalau sekarang ya mungkin belum ya, tapi dalam kapasitas nanti adik sebagai dokter umum, lakukan itu terapi ya sesuai dengan pengetahuan atau kompetensinya adik gitu ya. Tapi apa yang dituntut pada kasus ini untuk dokter umum ya 3B tadi sampai sebatas terapi awal. Jelas kalau keterlambatan, nah terjadi keterlambatan pemberian terapi ya. Nah, bisa terjadi toksisitas yang bersifat sistemik. Ini hati-hati. Ya penting ya memahami kasus secara global ya. Dokter umum ya secara global. Oke, kasus kedua yang 3B juga ini. Kemampuan 3B untuk dokter umum sampai merujuk dan membuat terapi awal. Jadi ini sebuah kegagalan dari kembalinya rahim, ukuran rahim ke kondisi seperti sebelum hamil ya, atau seperti tidak hamil gitu ya. Kembali ke ukuran normal. Itu subinvolusi. Nah, ini biasanya ketika kita sudah tunggu sampai masa nipasnya berakhir ya, 6 sampai 8 minggu, kenapa rahim masih besar? Kenapa masih terjadi perdarahan dari lokianya kok tambah banyak, bukannya malah bening ya, bukan abu-abu tapi kemerah segar. Nah, ini hati-hati. Apalagi berbau gitu. Nah, ini subinvolusi. Nah, ini harus kita berikan tata laksana ya, karena kita pahami bahwa masa involusi kembalinya uterus ke ukuran normal ya, ke ukuran tidak hamil itu kurang lebih diameternya panjangnya ya sekitar 7 sampai 8 cm. Kalau habis melahirkan itu kan hampir 20 cm lebih. Ketika bayi sudah lahir, hampir 20 cm diameternya. Nah, dalam 1-2 hari ya, atau seminggu itu bisa kecil sekali, sudah hampir, kalau diukur di antara simpisis dan rahimnya. Cepat sekali dia involusinya. Apalagi waktu yang diberikan ini cukup panjang untuk terjadinya involusi ya, sampai 6-8 minggu. Mestinya semua yang melahirkan secara higienis ya, secara steril, nah dia akan tidak mengalami subinvolusi atau incomplete involution. Jadi tidak lengkap involusinya ya. Nah, itu maksudnya di subinvolusi terus nih. Pada beberapa kasus memang involusinya ada yang terlambat karena apa? Perannya oleh infeksi misalnya atau tertinggalnya seperti tadi cerita kita. Ada sisa ari-ari, sisa selaput ketuban gitu ya. Nah, itu atau sisa darah saja yang di dalam tidak keluar itu bisa kumannya masuk karena di mana ada darah di situ kumannya masuk. Nah, ini bisa terjadi endometritis kah yang lama-lama akhirnya tidak kontraksi rahimnya. Jadi subinvolusi. Ya. Ini hampir sama penyebab endometritisnya sama karena ini pembedaan istilah aja ya. Kalau rahimnya secara umum tidak kembali ke ukuran normal itu subinvolusi. Tapi kalau rongga rahimnya dalam hal ini endometriumnya saja yang beradang itu istilahnya perpatnya ya, perbagiannya itu endometritis. Nah, itu istilahnya. Padahal sebetulnya dampaknya juga bisa terjadi subinvolusi gitu ya. Nah, salah berbagai penyebab nih ya, yang sering pada ibu melahirkan, kenapa kita mesti pastikan nutrisinya. Karena sering yang jadi masalah, terutama pada tetua kita yang zaman dulu-dulu ya, kita sering, apalagi bekas operasi sesar gitu, habis sesar. Jadi orang tua atau mertuanya nyaranin, jangan makan bumbu-bumbu yang pedas, jangan makan sayur, jangan makan buah, makannya bubur gitu. Kalau secara logika medis kita kan tidak masuk ke kriteria diet lengkap dan seimbang ya, karena konsep nutrisi yang baik, apakah itu saat hamil, saat anak, saat remaja, saat dewasa, saat melahirkan, semua konsepnya adalah diet lengkap dan seimbang. Jadi kembalikan ke ranah itu, ketika dia proses bersalin normal atau sesar, kan dia membutuhkan pengembalian sel-sel jaringan yang rusak. Dari mana? Ya harus ada proteinnya. Sumber tenaga karena dia begadang harus ada karbohidratnya. Kan logikanya begitu. Kemudian penyembuhan mempercepat metabolisme siapa? Ada vitamin dan mineral. Siapa dia? Buah dan sayur kan begitu.
Jangan dihafal mati semua. Kalau hafal mati, ilmunya hangus semua ya. Jadi logika medisnya digunakan. Kenapa sih ibunya harus diberikan nutrisi yang baik? Jadi adik bisa menjawab bahwa nutrisi itu berperanan penting untuk pengembalian rahim ke involusinya, kembali ke keadaan awal sebelum hamil gitu ya. Artinya tidak terjadi nanti komplikasi pas ya. Nah, biasanya ibu tidak menyusui juga bisa mengakibatkan subinvolusi. Jadi sekarang adik pahami bahwa ketika menyusui, berarti kan ada hormon yang dilepaskan, namanya hormon oksitosin dan prolaktin. Kalau oksitosin tujuannya mengalirkan. Nah, tapi di rahim dia memberi efek kontraksi. Makanya kita ketika menolong persalinan pada ibu hamil kita berikan oksitosin karena ada efek kontraksi. Nah, dengan sekarang menyusui saja ya, ibu menyusui langsung ya di payudaranya, ibu bayi ini menyusui langsung. Nah, ini akan mengeluarkan hormon oksitosin yang akan melepaskan zat-zat yang bisa berefek kontraksi, ya, jadi uterotonika, jadi mencegah terjadinya subinvolusi atau terjadinya perdarahan postpartum. Jadi banyak keuntungan menyusui ya. Nah, yang berikutnya kurang mobilisasi. Ketika bersalin ini biasanya karena nyeri, ibu-ibu ini tidak mau bergerak, membatasi gerakan. Makanya konsepnya adalah terapinya atau KIE-nya mobilisasi dini. Sedini mungkin ketika ibu rasakan sudah mampu untuk melakukan mobilisasi pelan-pelan, jangan diam saja gitu ya, karena di rumah sakit pun kalau bersalin normal dalam sehari itu harus ibunya sudah kencing, harus mobilisasi. Apalagi bersalin normal ya. Nah, itu biasanya lebih cepat pemulihannya. Kalau bersalin sesar, nah, karena ada kateter, dalam 1 hari pertama biasanya ibunya paling bisa miring kiri, miring kanan. Hari kedua baru dia setelah cabut kateter baru bisa untuk mobilisasi penuh ya, termasuk berkemih tanpa selang. Jadi usia juga berpengaruh ya, makanya ada namanya 4T itu, 4 terlalu, 3 pernah ya, mesti kembali ke konsep itu ya. Kenapa mesti dibatasi di usia-usia reproduksi baru boleh hamil dan melahirkan? Karena salah satu dampaknya komplikasinya di masa nifas salah satunya. Dan seterusnya, adik baca saja. Nah, ini contoh yang saya sudah sebutkan tadi ya. Involusi, nah ini ibaratnya kalau dalam seminggu itu, ini pertengahan antara pusar dan simfisis dia, kurang lebih ya. Nah, kemudian 14 hari sudah nggak bisa diraba lagi rahimnya. Nah, itu harusnya begitu involusinya. Kalau 42 hari udah kecil sekali, yang 2 minggu aja nggak bisa diraba, apalagi yang 6 minggu ya. Nah, ini gejalanya biasanya umumnya gejala tidak tampak 4-6 minggu pasca salin. Nah, ini ada namanya yang late ya, kadang-kadang terlambat ya kita menemukan cirinya ini karena kita tidak detail melakukan pemeriksaan. Padahal dengan kita mengawasi pasca nipasnya ini biasanya kita bisa temukan atau mengenalkan ibu dengan keluhan-keluhan atau gejala-gejala. Misalnya kok lokianya berbau gitu ya, atau keputihannya kok berbau, nah itu dikenalkan. Tuh kok ada darah, setiap hari kok ada darah, makanya harus di KIE setelah pasca melahirkan itu, makin hari mestinya darah yang keluar itu atau lokia ini makin sedikit. Kalau makin banyak berarti ada yang salah. Nah, ini pemeriksaan tadi ginekologi. Kalau ini terjadi, ya lakukan pemeriksaan fisik sama dengan pemeriksaan yang tadi. Pastikan bahwa ya endometritis juga pemeriksaannya sama, subinvolusi sama, karena barangnya sama ya. Hanya istilahnya dia lebih global. Kalau subinvolusi melihat uterus dalam keutuhannya ya, kesemuanya. Kalau endometritis saya melihat endometriumnya saja. Myometrium, metritis, lihat mionya saja, lihat ototnya saja. Parametritis, lihat parametritisnya. Kalau PID lebih global lagi, adnexanya. Semua dilihat. Jadi pemeriksaan penunjangnya banyak macam, bisa dia tergantung konteksnya yang diinginkan ya. Sumpama kita ingin melihat ukuran. Nah, ukuran rahim benar nggak ngalamin polusi? USG aja. Atau mungkin ada faktor
penyebab. Misalkan sehari ada, oh pantas ini subinvolusi dia, pantas ini mengeluarkan darah yang berbau atau logia yang berbau. Oh, internetnya nggak stabil. Oke, masih bisa lihat ya. Nah, kemudian lakukanlah pemeriksaan penunjang jika diperlukan radiologi, jika diperlukan laboratorium. Laboratorium mengonfirmasi kalau involusi, subinvolusi terus, logikanya apa? HPP, keluar darah. Hemorrhagic postpartum, keluar darah. Kalau keluar darah terus, berarti HB-nya akan turun. Kalau HB turun, ibunya tampak pucat, pemeriksaan fisiknya pucat, lemah, letih, lesu, kan gitu. Ya udahlah, tidak usah dihafal-hafal, dilogikakan ya. Jadi subinvolusi begitu bayangan, ini barangnya apa, jadi adik akan memahami. Nah, diagnosa bandingnya apa? Nah, kalau misalnya ini subinvolusi, dia tidak, involusinya, rahimnya itu tetap besar. Kemudian apa bayangannya? Tadi ada keluar darah, pasti bayangannya, oh HPP ini. Ya, atau perdarahan postpartum ini. Nah, itu ya. Jadi DD-nya itu. DD itu kan yang mirip-mirip maksudnya. Nah, apa yang kita bisa berikan? Tadi konsepnya apa? Patofisiologinya apa? Kalau subinvolusi. Berarti tidak kembalinya rahim ke ukuran yang normal sebelum hamil. Apa yang kita bisa berikan biar dia terperas begini? Kasih uterotonika. Kalau tadi logikanya, patofisiologinya adalah infeksi, berikan anti-infeksi. Ya, apa itu pilihannya? Nah, ini tergantung kumannya apa yang paling sering. Nah, dari penelitian katanya, nah ini kumannya lebih cocok diberikan doxycycline. Apakah antibiotik yang lain bisa? Bisa lah. Apalagi sekarang ada yang lebih bagus dari ini, bisa. Misalnya Cephalosporin, boleh nggak? Di sini kan diagnosanya terapinya diberikan tablet. Boleh nggak saya berikan suntik? Apa yang nggak boleh? Yang penting sanggup bayar. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang dokter itu mesti berpikir tidak hanya memberikan terapi yang dia suka, yang dia mampu, tapi tergantung dilihat kondisi pasiennya juga, kemampuan dia bayar bagaimana. Itu dilihat juga ya. Nah, obat standarnya kita pahami. Nah, secara di mana dapatnya obat standarnya? Dari patofisiologinya tadi. Nah, ini karena mikrobanya yang lebih cocok katanya azithromycin dan doxycycline pada kasus subinvolusi. Jadi berikan itu. Tablet ini. Kapsul ya. Azithromycin itu tablet, doxycycline itu kapsul. Dosisnya berapa? Buka IIMS. Ya, jadi indeks obat-obat di seluruh dunia itu ada di situ, buka saja ya. Atau buka farmakologi. Ada itu. Dosisnya berapa, sediaannya berapa ya. Nah, itu jadi cara belajarnya seperti itu sehingga adik tidak main hafal-hafalan aja. Nah, kenapa subinvolusi perlu diberikan transfusi? Catatannya, bayangkan tadi HPP kan dia, keluar darah kan. Terus keluar darah sedikit sampai 2 bulan ini keluar darah, berarti logikanya ada yang turun HB paling tidak kita bisa lacak. Nah, kalau hasil HB-nya kurang dari 7, barulah kita lakukan transfusi. Jangan membabi buta, baru turun dikit udah transfusi, enggak. Dengan tablet pun bisa, dengan makan pun bisa. Asalkan HB-nya tidak drop seperti ini. Kalau sudah di bawah 7 nggak bisa. Tubuh sudah nggak sanggup membuatnya sendiri. Jadi harus ditambahkan dari luar dengan transfusi darah. Tapi ketika turunnya sampai di atas 7, nah itu masih dikompensasi dari mana? Makanan, suplemen ya bisa. Iya. Ini jangan lupakan konsumsi zat gizi. Kenapa perlu senam? Nah, senam pos nipas ini, senam nipas itu Kegel namanya. Jadi tujuannya mengencangkan otot-otot yang digunakan untuk persalinan itu. Kemudian merenggangkan, melenturkan lagi kembali otot-otot yang meregang tadi waktu proses bersalin. Prognosisnya ternyata baik ya. Nah, jika infeksi atau perdarahannya bisa dihentikan. Oke, yang ketiga. Nah, ini deep vein thrombosis atau yang dikenal dengan DVT. Nah, DVT ini kita bicara tentang vena ya ini. Vena yang tersumbat gitu ya. Vena yang bagian terdalam tersumbat gitu ya. Jadi apa cirinya? Nah, kalau definisinya seperti ini, adanya bekuan darah di vena, namanya juga vein. Jadi deep vein, jadi vena dalam.
yang sebagian besar tersumbat, tersusun atas fibrin harusnya kan, sel darah merah ini ya, sebagian kecil komponen leukosit. Ini isinya trombus itu. Trombus pada sistem vena dalam ya sebenarnya tidak berbahaya. Menjadi berbahaya dan dapat menimbulkan kematian jika ada sebagian trombus itu terlepas ya, menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil ya. Apakah ke paru-paru atau ke jantung. Nah, ini kejadiannya ya di dunia ini sekitar 50 per 100 ribu ya. Ini berdasarkan usia ya kurang 15 tahun, seper 10 ribu, seper 20 ribu ya. Di atas 70 tahun lebih sering ya, seper 1000 ya. Nah, tergantung juga ras, tidak ada ya, perbedaan pada wanita dan pria. Jadi kelainan ini merupakan kelainan kardiovaskuler 3 nih ya, DVT ini. Jadi angka kejadiannya rata-rata per tahun 1 per 1000. Faktor risikonya ya usia tadi sudah ya, terlalu banyak tiduran itu imobilisasi ya. Jadi terus ada trauma, benturan, ada kerja pembekuan darah yang terlalu hebat gitu. Kegemukan, kehamilan juga bisa. Karena sistem hormonal berubah di sana ya. Jadi penggunaan obat-obat hormonal juga bisa. Sebentar deh ya, saya terima telepon dulu sebentar. Oke deh. Oke. Tingkat. Oh, nah. Ya, setengah jam ya. Ya. Oke, sip. Ya. Oke, kita percepat ya. Nanti Adek baca aja nih, Dek. Saya ingin menekankan poin-poinnya. Jadi di DVT patofisiologinya trias Virchow. Ini harus ada. Ada stasis vena, ada trombosis vena ya. Ini harus ada nih. Contohnya apa? Trias Virchow. Kalau stasis itu oleh proses apa? Imobilisasi, terlalu banyak berbaring ya. Terutama pada penyakit kronis ya. Orang sudah tidak bisa beraktivitas itu hati-hati, dia bisa DVT. Dia tindakan anestesi, gagal jantung dan bla bla yang lainnya. Nah, terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, ini terjadi pergangguan pembekuan darah. Jadi kasusnya seperti itu. Manifestasinya seperti apa? Ya tidak selalu jelas memang ya. Keluhannya paling nyeri, bengkak gitu ya. Nah, ini dapat timbul tanpa sebab idiopatik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Wells rules ya. Jadi rule dari Wells ya. Ini bisa dipakai untuk mengetes awal ya. Tinggal dimasukkan aja skornya masuk yang keberapa. Kalau lebih dari 1 skornya berarti curigaan itu DVT. Nyeri, ya bayangan saja. Kalau vena tersumbat, apa yang terjadi? Jangan dihafal. Pasti nyeri, bengkak gitu kan, berubah warnanya kan begitu. Jangan dihafal, mati nih, dimengerti aja. Kemudian diagnosisnya bagaimana? Sama ya, Secret 7, Fundamental 4 ya. Ya, itu anamnesisnya. Kemudian di pemeriksaan fisik apa skor well-nya tadi ya. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan. Nah, kita kalau melihat pembuluh darah berarti kita menggunakan alat yang canggih ini. Radiologi bisa, USG bisa, CT scan, MRI bisa ya. Itu bisa. Jadi DVT ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan penunjang ya, laboratorium dan radiologis. Jadi DVT itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau begini jawabannya pasti bukan dokter umum yang nangani. Ya. Pasti ini kompetensinya kan tadi 2 ini. Hanya menemukan sampai sebatas diagnosa. Setelah itu silakan dikirim tanpa membuat tata laksana awal. Nah, ini terapinya apa? Sekedar pengetahuan. Non farmakologi ada, farmakologi ada, pembedahan juga ada, tergantung masalahnya. Ini obat-obatannya silakan dibaca, mau dihafalin juga boleh. Pencegahannya penggunaan antikoagulan. Oke, sebentar. Halo, oke. Oke. Ya, oke. Ya. Iya, kita lanjutkan. Nah, ini komplikasinya ya tentu kalau tersumbat ya bisa emboli gitu ya. Ada sindrom ya semacam stroke ya bisa ya. Nah, ini SPT tidak jauh berbeda, hanya lokasinya. Sama ini masalahnya di vena ya. Lokasinya di luar dari organ rahim ya.
dia di dalam pelvis. Ya, itu namanya septic pelvic thromboplebitis. Ini penjelasannya ya. Nah, ini dibaca aja ya. Penyebabnya juga nanti kalau jadi dasar kita memberikan terapi sumber masalahnya ya. Nah, ini juga ada trias Virchow kan ini sama ini. Sama masalahnya di pembuluh darah. Plebitis itu vena ya. Vena yang meradang ya. Makanya kalau ada plebotomi itu pembelahan vena ya. Venanya dibelah. Ini silakan dibaca, mirip sama seperti tadi, penegakan diagnosa dengan apa? Ya ini canggih-canggih tadi kan pembuluh darah yang dihadapi ya. Tata laksananya sesuai dengan masalahnya. Apakah pembedahan, apakah farmakologi atau non farmakologi. Nah, ini istilah-istilahnya saja. Nah, ini yang sering inkontinensia ya akibat dari masa proses persalinan, terutama persalinan pervaginam ini. Kalau persalinan sesar bisa juga terjadi inkontinensia karena nyeri yang begitu hebat dari luka operasi. Ini tidak mampuan berkemih secara sadar. Jadi tiba-tiba aja keluar kencingnya gitu. Kalau di inkontinensia kencing, urin. Kalau inkontinensia alfi ngengek, ya dol dia ya, nggak bisa ngerem ngengeknya, keluar sendiri dia. Apa masalahnya? Banyak. Kalau inkontinensia urin, ya salah satu wanita semua usia, apalagi usia yang sudah di atas 80 tahun ya, hampir 46% katanya. Ini faktor U. Nah ini makin usia, ini grafiknya menunjukkan, ini dari jurnal saya ambil, makin tua usia, makin gampang terjadi inkontinensia. Nah macam-macamnya ada OAB, ini istilah-istilah aja ya, untuk memudahkan tata laksananya, karena tata laksana berdasarkan istilah ini. Ada OAB, kemudian ada stres inkontinensia, ada overflow inkontinensia. Nah, silahkan dibaca nanti. Ada istilah-istilahnya. Faktor risikonya yang tadi itu, trauma persalinan ya, kegemukan ya, atau usia tua tadi menopause. Nah, faktor risikonya ini juga bisa dipicu oleh diapers ini, bukan pampers ini, diapers nih. Diapers itu ada kepanjangannya, delir, demensia, diabetes, infection, inflammation ya, dan bla bla blanya itu ya. Faktor risikonya yaitu apakah kasus ginekologi, urologi, penyakit lain, obat, gaya hidup, semua bisa. Ya, faktor risikonya silakan dibaca. Penyebabnya ya gangguannya tergantung apakah urologi, gangguan kencing, neurologi, gangguan saraf, fisiologi ya, atau lingkungan. Semua bisa. Nah, ini jawabannya ya karena bladder training ini harus diajarkan pada kasus-kasus seperti ini. Jadi latih jepit, diklaim misalnya urinnya pasang kateter, diklaim ya. Kemudian dibiarkan 4 jam, kemudian dilepaskan urinnya, kemudian diklaim lagi gitu. Jadi bladdernya yang dilatih gitu. Kandung kencingnya dilatih. Silahkan dibaca. Ini gambaran-gambaran inkontinensia. Nah, ini ya. Ini yang jelas ada kegagalan dari otot ya, otot-otot penyangga keluarnya urin itu kalau di urin. Kalau di anus kan sudah jelas apakah terjadi episiotomi pada proses persalinan, itu hati-hati kalau salah episiotominya bisa memotong ototnya, atau tidak lakukan episiotomi tapi ruptur. Itu bisa terpotong ya, jadi sphincter aninya bisa terpotong. Jadi dibaca aja ya. Jadi berdasarkan penyebab. Nah, saya mau ke yang ani. Yang ani ini, nah ini proses bersalin normal biasanya sering terjadi kerusakan ini untuk lubang ngengek ini. Ini harus dipastikan dengan USG anal. Ada USG anal yang tumben mungkin mendengar ya, USG anal untuk memastikan apakah sphincter aninya ini tersambung apa tidak. Apa putus dia di sana. Kalau itu putus dan tipis, persalinan berikutnya dia tidak bisa normal. Dia harus sesar. Itu konsekuensinya kalau terjadi robekan atau ruptur ya pada proses persalinan, atau episiotominya salah. Silakan deh dibaca ini. Nah, ini mau itu ya. Jadi kalau bersalin normal kayak begini dia. Bayangkan itu kalau terjadi robekan pada ini otot levator ani. Nah, ini bisa putus ya. Karena ini bayinya lewat, bisa ruptur ini. Putus ini, enggak ada yang menjepit ngengeknya itu. Jadi dol ya.
Nah, untuk memastikan itu bisa menggunakan USG juga. Pemeriksaan fisik juga bisa. Kita mencari otot-ototnya. Jadi proses trauma persalinan ini kita pastikan ototnya tidak ada putus baru kita jahit. Makanya kompetensi adik dokter umum ini kan hanya sampai episiotomi atau ruptur perineum grade 2. Nah, ruptur perineum grade 2. Kalau grade 3 4 bukan ranahnya, Dek. Rujuk jawabannya. Oke, nah ini USG anal contohnya ya. Jadi kita bisa melihat sphincternya, ada yang putus enggak? Nah, ya kayak gitu. Ya. Kalau ada yang putus terlihat robekannya. Kalau terlihat seperti itu, enggak boleh lagi dia melahirkan normal. Dia harus sesar. Silahkan dibaca-baca ya. Nah, pencegahan ya seperti biasa, hindari episiotomi kalau memang tidak indikasi. Jadi tidak semua rutinitas episiotomi, hati-hati. Kalau episiotominya terlalu kepanjangan, putus levatoraninya. Kalau tidak di episiotomi, kemudian stonennya tidak bagus, menahan bayi, kepala bayi itu keluar tidak bagus, ruptur dia. Ruptur sama juga risiko terjadi inkontinensia. Nah, itu aja. Ya, nanti itu dulu. Nah, ini literaturnya silahkan dibaca. Literatur yang lain juga boleh dibaca. Ya, jadi itu kira-kira dulu gambaran secara umum. Ada dengan membaca lebih detail lagi akan menemukan apa sih sesungguhnya masalahnya ini di komplikasi nifas. Sehingga enggak hanya sekedar sebuah hafalan tapi pemahaman. Jadi kita konsep di perguruan tinggi itu kan memahami ya. Memahami apapun topiknya, memahami. Bukan menghafal. Kalau dulu tuh SD, SMP, SMA maksimum tuh hafalan. Kalau sudah perguruan tinggi tidak ada istilah hafalan. Hafalan murni loh ya. Jadi memang harus dipakai itu liarnya, logik dipakai, ya, inovasinya dipakai, ya, kemampuan analitiknya, kemudian kemampuan mencari jurnalnya, searchingnya, reasonable-nya, ya, itu harus pakai. Mahasiswanya harus liar, kalau tidak begitu tidak jago dia. Ya itu deh ya dulu ya. Ini saya ada panggilan nih, ampun nih, ampun waktu juga nih kita. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa lewat WA, nanti saya jawab lewat WA. Ya. Ya, oke. Oke, sukses Ya. sama dokter. Ya, izin untuk ya. Ya, terima kasih banyak, Dek. Terima kasih, Dok. Waktunya. Terima Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.